Halo, kami dari tim AFC yang beranggotakan Daniel Kausar, Aulia Adila, dan Muhammad Fatur Rahman akan mempresentasikan virtual hospital sebagai pencegahan meningkatnya angka bed okupansi rate dan kasus COVID-19. Per 30 September 2021, jumlah kasus baru harian di Indonesia untuk COVID-19 sendiri berada di sekitar 2.000 orang. Hal itu menunjukkan tren yang positif ya untuk pengurangan COVID-19 karena seperti kita tahu di bulan Juli angka dapat mencapai 50.000 kasus per hari. Bagaimana untuk angka bed occupancy rate sendiri di Indonesia? Hal itu juga akhir-akhir ini membaik ya. Dapat dilihat per 30 Agustus 2021, angka bed occupancy rate di Indonesia juga turun hingga 25,04%. Namun sebagai masyarakat Indonesia, kita harus terus waspada dan berhati-hati akan terjadinya gelombang selanjutnya karena di beberapa negara dapat terjadi gelombang yang baru gitu, puncak gelombang baru. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, pembatasan kontak dengan cara melakukan PPKM dan PSBB yang sudah dilakukan berkali-kali oleh pemerintah yang selalu diperpanjang hingga sampai saat ini. Dan yang kedua adalah isolasi mandiri dan melalui hasil responden kami, sebanyak 85% orang melakukan isoman di rumahnya sendiri dan 15% dirawat di rumah sakit. Kami ingin membantu memaksimalisasi langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Maka dari itu, kami hadirkan Virtual Hospital, sebuah perangkat yang mengintegrasikan piranti cerdas dengan situs web yang dapat mempermudah pengguna untuk menjalani proses isolasi mandiri dari tahap persiapan ruangan isolasi, pengecekan kondisi kesehatan tanda vital pengguna, serta membantu konsultasi antara pengguna dengan dokter. Kami memiliki visi untuk mengantisipasi kenaikan angka bed occupancy rate dan mengurangi probabilitas penularan penyakit. Untuk mencapai visi tersebut terdapat 4 buah misi, dan untuk mencapai visi misi tersebut, kami menghadirkan 3 buah fitur utama. Fitur pertama adalah si ruang, membantu memeriksa kondisi ruangan isolasi mandiri pengguna. Fitur kedua adalah si pantau, yang membantu memeriksa kondisi kesehatan tanda vital pengguna. Dan yang ketiga adalah si konsul, membantu konsultasi daring secara eksklusif antara dokter dengan pengguna. Dalam membangun virtual hospital, kami memiliki 2 nilai yang dijunjung, yaitu everything is connected, di mana setiap fitur saling terhubung sehingga menunjang fungsionalitas fitur satu sama lain, dan everything is automated. Fitur dibangun untuk mengautomasi dan memudahkan proses yang dilakukan oleh pengguna. Nah, berikut adalah bisnis proses kami. Jadi pertama, pengguna akan melakukan registrasi akun, lalu akan diperiksa apakah pengguna sudah memiliki alat virtual hospital atau belum ya. Jika belum, pengguna dapat memilih untuk membeli alat dan menyelesaikan transaksi dan pengiriman, ataupun bisa memilih untuk langsung menuju fitur si pantau. Nah, tapi jika pengguna sudah memiliki alat nih, bisa langsung dimasukkan nomor serialnya, lalu dapat dinikmati fitur si ruang, lalu dinikmati juga fitur si pantau, dan sistem akan mencantumkan dokter yang sesuai untuk pengguna. Dokter akan mendapatkan notifikasi, lalu dapat memilih untuk menerima pasien atau menolak pasien. Jika dokter menerima pasien, maka dokter dan pengguna bisa saling terhubung, saling melakukan konsultasi, dan konsultasi ini akan diberhentikan jika pengguna merasa sudah sehat dan kesehatan pengguna sudah dikonfirmasi oleh dokter. Kami juga memiliki kebijakan dengan para dokter sebagai berikut. Jadi setiap dokter akan mendapatkan biaya per konsultasi dari pasien. Dan dokter tidak perlu khawatir akan kredibilitas pasien karena pasti terjamin admin dari virtual hospital akan selalu mendampingi. Dan yang terakhir, dokter kami adalah dokter yang kredibel. Maka dari itu, kami melakukan prosesi pendaftaran yang ketat yang diakhiri dengan sesi wawancara. Nah, sekarang mari kita telusuri virtual. Pengguna dapat melakukan pendaftaran jika belum memiliki akun, atau jika sudah, silakan langsung saja memasukkan email dan password. Jika belum memiliki alat, dapat melakukan pembelanjaan alat di shop kami, atau jika sudah langsung saja dimasukkan nomor serialnya dan kita akan masuk ke tutorial. Nah, kemudian kita akan langsung mulai memeriksa kondisi ruangan, kondisi kesehatan. Jadi ini adalah fitur si ruang. Si ruang yang otomatis ada karena sudah terhubung dengan alat virtual hospital ya. Lalu ini adalah si pantau, ini juga otomatis terisi. Dan kita akan mencari dokter yang paling sesuai untukmu. Oke, sudah dapat dokternya. Kemudian ini adalah halaman dashboard, di mana kita bisa melihat riwayat konsultasi, lalu kita bisa memeriksa dari data kondisi kesehatan, melihat analisis. Kemudian di sini bisa dilihat ada banyak fitur. Yang pertama adalah si pantau, yang kedua si ruang, dan yang ketiga adalah si konsul. Kita juga bisa kembali lagi ke dashboard.
Terima kasih. Berikutnya yang akan dibahas adalah keuntungan bagi para stakeholder kita. Stakeholder kita ada 3, yaitu pemerintah, dokter, dan juga pengguna yang memakainya. Namun, yang akan ditekankan di sini adalah pemerintah dan dokter. Yang pertama untuk pemerintah adalah mengantisipasi lonjakan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Yang kedua, mendukung pengembangan integrasi sistem layanan kesehatan dengan masyarakat. Hal itu tentu berdampak baik pada pemerintahan yang ada saat ini. Yang kedua, untuk dokter, keuntungan ada 2, yaitu mempermudah pengambilan data kesehatan pasien karena sudah terintegrasi, dan yang kedua mempermudah pengaturan jadwal pertemuan dokter karena otomasi oleh sistem. Berikutnya adalah kompetitor analisis. Dapat dilihat bahwa virtual hospital memiliki beberapa fitur yang ada, namun beberapa produk lain tidak punya gitu. Seperti contohnya pengukuran kondisi ruangan yang semua produk lain tidak punya, dan alat IoT terintegrasi. Namun virtual hospital tidak memiliki untuk menjual obat-obatan, di mana Halodoc dan Oleh Dokter mempunyai hal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan keunggulan produk kita dibandingkan produk para pesaing kita nih. Yang pertama adalah produk kita ini akan memiliki dashboard analisis yang lengkap dan sederhana, sehingga akan mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi kita. Kemudian, sistem yang kita bangun adalah sistem yang terintegrasi. Sehingga seandainya sistem kita ini akan diintegrasikan dengan sistem lainnya, maka itu cukup mudah sekali untuk dilakukan. Nah, selain itu, aplikasi kita yang kita bangun tersebut memiliki prinsip kapanpun, dimanapun. Sehingga pengguna tidak perlu khawatir di mana ia akan menggunakannya, karena pasti bisa berjalan. Selanjutnya, layanan yang kita berikan itu adalah penanganan khusus oleh para dokter berpengalaman, sehingga akan mudah dipercaya oleh para pengguna kita. Nah, selanjutnya, kita bakal ngebahas tentang dari mana sih pendapatan yang kita dapat. Nah, kurang lebih ada 3 sumber pendapatan utama. Yang pertama adalah penjualan hardware yang kita bangun, yaitu berupa produk alat dari virtual hospital ini. Kemudian selanjutnya kita pun akan mencari crowdfunding, yaitu pencarian dana dari masyarakat luas, terutama saat kita belum memiliki investor, sehingga masyarakat bisa saling membantu dalam mengembangkan alat ini. Selanjutnya kita pun akan mengambil persentase biaya dari konsultasi dokter, sehingga kita dapat menjamin keberlangsungan dari layanan yang kita berikan ini. Oke, dari hasil survei yang kita lakukan, ternyata calon pengguna memiliki ekspektasi harga ala virtual hospital sekitar 1 juta rupiah. Namun, berdasarkan prototipe yang telah kami buat, harga penjualan alat yang kami buat hanya berada di sekitar 300.000 hingga 500.000 rupiah. Ini jauh lebih murah daripada harga ekspektasi yang diberikan oleh para calon pelanggan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pelanggan terhadap produk kita ini. Oke, baik. Sekarang kita bakal ngebahas tentang implementasi alat nih. Nah, dari rancangan alat yang telah kami buat, kami memutuskan untuk menggunakan suatu microcontroller yang bernama ESP32. Nah, mengapa kami menggunakan ESP32? Karena ESP32 ini telah memiliki modul bawaan, yaitu suatu modul Wi-Fi, sehingga akan mempermudah konektivitas dari alat yang akan kami buat. Nah, selain itu, kami menggunakan sensor lain, diantaranya ada HT11, yaitu sensor untuk mengetahui suhu ruangan dan kelembaban ruangan. Selain itu, kami menggunakan sensor DS18B20, yaitu sensor untuk mendeteksi suhu tubuh pengguna. Nah, selain itu, kami juga menggunakan sensor MAC30102, yaitu sensor untuk mendeteksi kadar oksigen pengguna dan juga denyut nadi pengguna. Nah, selain itu, kita juga menggunakan suatu mode display yang akan menampilkan keadaan pengguna dan juga keadaan ruangan saat ini. Oke, baik, mari kita demokan saja alatnya ya. Oke, baik. Sekarang kita coba bagaimana hasil implementasi dari IoT yang sudah kita buat ini ya. Pertama-tama kita akan menghubungkan dulu IoT ini dengan charger 5 watt ya. Mari kita coba nyalakan. Oke, saat ini IoT-nya sudah mulai berjalan. Ada tampilan boot berupa nama kita Virtual Hospital, dan di sini kita sekaligus mencoba untuk menghubungkan kepada Wi-Fi, teman-teman. Oke, sudah bisa dilihat bahwa Wi-Fi sudah terhubung dengan adanya lambang Wi-Fi. Nah, sekarang aku akan mendemokan bagaimana penggunaannya untuk mengukur suhu tubuh ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada sensornya untuk menghubungkan, untuk mengetahui suhu tubuh. Nah, sekarang aku akan gunakan sensor ini untuk mengetahui suhu tubuhku ya. Oke, baik. Jadi suhu airnya itu kita berhasil ada di angka 36,56 ya. Itu suhu tubuh normal manusia. Dan mungkin beberapa saat lagi lampu LED berwarna biru akan berkelip. Tandanya adalah data berhasil dikirimkan ke server. Dan nanti kita bisa baca data tersebut ke dalam server kita ya. Nah, itu tandanya sudah dikirimkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dari AFC, terima kasih.